Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan sampaikan beberapa hal berkaitan dengan ujian online mata kuliah untuk dapat dipelajari oleh teman-teman sebelum ujian berlangsung. Yang pertama adalah sebelum jadwal ujian, pastikan mahasiswa sudah download aplikasi Teams di handphone masing-masing ya. Aplikasi Teams ini digunakan untuk mahasiswa apabila untuk kita melakukan pengawasan. Jadi kita melakukan pengawasan itu melalui virtual yang ada di Teams ya, melalui link virtual. Dan link virtual ini ada di KTPU masing-masing mahasiswa. Kemudian yang kedua, siapkan laptop untuk mengakses laman SUO ya. Dan yang terakhir adalah sebelum masuk ke laman SUO, pastikan sudah merubah setting waktu atau zona itu dengan menggunakan waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi cari time zone itu, time zone-nya itu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Jadi kita menggunakan waktu Indonesia barat, maka time zone yang digunakan adalah time zone di waktu Indonesia barat. Dan ini wajib teman-teman setting di laptop teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kita sudah mulai untuk mengakses suo.ut.ac.id dengan menggunakan laptop. Nah, ini untuk mengaksesnya nanti pertama kali akan seperti ini ya. Jadi masukkan NIM, bisa klik yang peserta, setelah itu masukkan NIM, kemudian masukkan sandi peserta. Nah, sandi peserta ini ada di kartu tanda peserta ujian ya. Kemudian setelah itu kirim IP ya. Dan ini teman-teman harus menunggu beberapa saat agar IP ini diberikan izin akses oleh pusat pengujian. Kita akan masuk ke materi yang kedua. Ini adalah tampilan nanti pada saat alamat IP itu sudah disetujui. Nah, kalau misalnya alamat IP sudah disetujui, nanti mahasiswa bisa klik yang UO mahasiswa UT, masukkan nomor identitas mahasiswa, kemudian klik tanda panah ya. Nanti setelah itu tampilannya seperti ini, mahasiswa bisa masukkan sandi peserta ujiannya, yaitu sandi yang ada di kartu tanda peserta ujian, kemudian sandi petugas. Nah, sandi petugas ini akan ada atau akan diberikan oleh pengawas di ruangan virtual account ya, di ruangan virtual ruangan virtual yang ada di Teams ya, seperti itu. Kemudian setelah itu mahasiswa bisa klik yang verifikasi ya. Setelah mahasiswa klik verifikasi, kemudian nanti akan muncul seperti ini, langsung kita masuk ke naskah atau masuk ke soal ya. Ini mahasiswa bisa masuk klik atau klik yang petunjuk menjawab soal ujian. Nah, setelah mahasiswa klik menjawab soal ujian, nanti akan ada tampilan seperti ini nih ya. Ini adalah tampilan pada saat naskahnya. Jadi mahasiswa bisa klik petunjuk dulu menjawab ujian. Kalau soalnya pilihan ganda, pasti pilihlah satu jawaban yang paling tepat ya. Nah, ini kemudian nanti klik nomornya yang ada di pojok kiri dan klik jawabannya. Misalnya jawabannya A, bisa klik A. Kemudian nomor 2. Nih, ini kan nomor 2 misalnya soalnya ini agak bingung ya, bukan ABCD tapi sebab akibat. Nah, bagaimana cara mahasiswa menyelesaikan soal sebab akibat ini? Klik petunjuk menjawab soal ujian. Nah, di situ sudah ada apa petunjuknya ya. Bisa mahasiswa baca petunjuknya, kemudian setelah dipahami baru kita bisa menjawab apa yang diminta oleh si naskah tersebut ya. Jadi ketika sudah klik petunjuk menjawab soal ujian, kemudian soalnya itu sudah mengerti, kemudian bisa klik jawabannya. Kemudian klik lagi nomornya. Kalau masih bingung soalnya, bisa klik petunjuk menjawab soal. Sesudah itu mahasiswa klik jawabannya yang ada di atas ya, seperti itu dan selanjutnya dan seterusnya sampai soal itu berakhir ya. Jadi klik soalnya,
kemudian setelah itu klik jawabannya. Ketika mahasiswa sudah menyelesaikan ujian, ya, dan ketika mahasiswa sudah menyelesaikan ujian, mahasiswa jangan lupa untuk mengklik tombol selesai yang ada di pojok kanan atas nih, tombolnya tombol selesai. Nah, setelah tombol selesai itu diklik, ya, sesudah tombol selesai itu diklik oleh teman-teman, maka akan ada seperti ini ya. Iya, saya sudah selesai. Diklik iya saya sudah selesainya. Kemudian setelah itu akan langsung muncul seperti ini, informasi perolehan jumlah benarnya berapa, kemudian soalnya ada berapa. Jadi ini kalau mata kuliah langsung ketahuan berapa jumlah benar dari mahasiswa tersebut. Setelah muncul ini, maka soal di sesi tersebut sudah selesai dan teman-teman bisa meninggalkan ruangan virtual. Demikianlah sedikit arahan dari kami, mudah-mudahan sukses di ujian mata kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.